Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan korupsi EKTP. Sebelumnya, perkenalkan nama kelompok kami, saya Muhammad Gifari. Saya Zevanya Mikliver. Saya Irfan Syabustomi. Saya Cuti Mandoli Pasya. Saya Devita Melani Afrianti. Saya Paul Mahrul Jasmin. Saya Nofis Robian. Ya, mari kita mulai materinya. Pengadaan proyek EKTP terjadi pada tahun 2011 sampai 2012. Tersangka utamanya adalah Setia Novanto yang menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar, yaitu golongan karya pada saat itu. Setia Novanto diduga menggunakan tindakan korupsi sekitar 2,3 triliun dari pemerintah. Hingga saat ini, tidak semua yang terlibat dalam kasus itu EKTP tertangkap oleh KPK. Banyak orang yang menduga kasus EKTP adalah kasus mega korupsi yang melibatkan banyak politisi Indonesia di Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Selanjutnya dilanjut oleh teman saya. Turunkan ke laporannya bahwa Setia Novanto, tersangka kasus korupsi EKTP, sangat sulit untuk ditangkap dan dijadikan tersangka. Kasus Setia Novanto disoroti oleh Detik.com sebagai masalah hukum, bukan masalah politik. Ada beberapa alasan yang mendasari ini. Yang pertama, semua masalah Setia Novanto dapat ditarik ke ranah hukum. Kedua, sebagian besar narasumber yang diwawancarai oleh Detik.com adalah berlatar belakang pada hukum, seperti pengacara, Humas, KPK, dan Humas Polri, Panglima TNI. Kasus Setia Novanto sebetulnya sudah lama sekali, dimulai pada tahun 2010. Pada tahun 2010, Kemendagri menyiapkan dana sebesar 6 triliun untuk proyek EKTP dan program nomor induk kependudukan atau NIK nasional. Setia Novanto selalu berkelit terhadap hukum yang menjeratnya. Setia Novanto selalu tidak hadir dalam persidangan meskipun sebagai saksi dengan berbagai alasan. Beberapa perlawanan Setia Novanto agar terlepas dari jerat hukum. Yang pertama, uji materi Undang-Undang ITE. Mahkamah Konstitusi atau MK menerima sebagian gugatan uji materi yang diajukan Setia Novanto terkait penyadapan atau perekaman yang dijadikan barang bukti dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan. Hal itu juga diatur dalam pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 4 huruf B Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE yang menyebutkan bahwa informasi atau dokumen elektronik merupakan salah satu bukti penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan sah. Hakim Mahkamah Konstitusi menilai bahwa ada kekurangan kelengkapan peraturan terkait penyadapan. Oleh karena itu, gugatan uji materi yang diajukan Novanto menjadi beralasan secara hukum. Uji materi ini didasari penyelidikan Kejaksaan Agung terkait kasus dengan pemufakatan jahat yang dalam pertemuan antara Ma'ruf Jamshoedin yang menjabat Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Setia Novanto, dan pengusaha Muhammad Riza Khalid. Berdasarkan rekaman percakapan yang direkam Ma'ruf dalam pertemuan itu, diduga ada permintaan saham Freeport Indonesia dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wapres Yusuf Kala. Yang kedua, uji materi Undang-Undang KPK. Setia Novanto pernah menolak menghadiri
pemeriksaan oleh KPK. Saat itu, Novanto mengajukan uji materi terhadap Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK ke Mahkamah Konstitusi. Ada 2 pasal dalam Undang-Undang KPK yang digugatnya. Yang pertama, Undang-Undang pasal 46 ayat 1 dan ayat 2 yang menjadi dasar KPK untuk memanggil Novanto. Pasal ini digugat pihak Novanto lantaran sudah dianggap mengesampingkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Oke, saya lanjut. Setia Novanto telah dijadikan sebagai tersangka EKTP, tetapi Setia Novanto melalui kuasa hukumnya Fredrik Yunadi meminta perlindungan kepada Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo meminta semua pihak membaca undang-undang. Aturan dalam UU tersebutlah yang menjadi aturan main, bukan undang-undangnya semua, bukan undang-undangnya. Aturan mainnya seperti apa disitulah diikuti, kata Presiden Joko Widodo seperti yang tertulis dalam siaran pers dan Biro Pers Istana Rabu 15 bulan 11 2017. Pada tanggal 14 November 2017, kuasa hukum Setia Novanto mengancam akan meminta perlindungan penegak hukum jika KPK meneruskan proses penyidikan kliennya. Pihak Setia Novanto juga mengajukan uji material pasal 12 dan 46 Undang-Undang KPK ke Mahkamah Konstitusi. Setia Novanto menggugat pasal 46 UU KPK karena dinilai tak sesuai dengan pasal 20A ayat 3 UUD 1945 menyebut bahwa prosedur khusus pada seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK tidak berlaku berdasarkan UU KPK. Sedangkan pasal 20A ayat 3 UUD 1945 menyebut bahwa setiap anggota DPR memiliki hak imunitas. Pengajuan gugatan ke MK ini dijadikan alasan Setia Novanto untuk tidak memenuhi panggilan KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali menetapkan Ketua DPR RI Setia Novanto sebagai tersangka dalam kasus EKTP. Dalam kasus ini, Setia Novanto telah melanggar pasal 2 ayat 1 subsidiar pasal 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. KPK menduga terlibat dalam korupsi proyek pengadaan EKTP. Setia Novanto diduga menguntungkan diri atau orang lain atau korporasi. Setia Novanto juga diduga menyalahgunakan kewenangan dan jabatan. Setia Novanto diduga ikut mengakibatkan kerugian negara sebesar 2,3 triliun dari nilai proyek 5,9 triliun. Pada malam hari, KPK mendatangi rumah Setia Novanto namun tidak ditemukan. Seorang pejabat publik tidak seharusnya melakukan hal tersebut, apalagi seorang ketua DPR RI dan ketua partai golongan karya. Perbuatan korupsi dan lari dari hukum tidak pantas dilakukan oleh seorang ketua DPR RI. Perbuatan menghindar dari hukum adalah persoalan etik. Bagaimana pemerintah bisa dipercaya kalau korupsi dapat menghindar dari hukum tindak diberantas? Setia Novanto ditangkap saat mengalami kecelakaan tunggal yang disengaja untuk menghindari dari hukum. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Cut. KPK telah menerbitkan surat perintah penangkapan untuk Setia Novanto. KPK melaksanakan tugas sesuai dengan surat perintah penangkapan Setia Novanto. Namun setelah mendatangkan kediaman Setia Novanto, KPK tidak menemukan yang bersangkutan. KPK mengimbau agar Setia Novanto menyerahkan diri pada Kamis tanggal 16 bulan 11 2017 dini hari pukul 12.41. KPK telah memberikan pernyataan resmi. Isi dari pernyataan tersebut adalah mengimbau agar Setia Novanto bersikap kooperatif dan menyerahkan diri.
KPK juga mengumumkan menerbitkan surat perintah penangkapan kepada Setia Novanto. Penangkapan Setia Novanto oleh KPK dengan dasar pasal KUHP, di mana di dalamnya terdapat syarat subjektif dan tersangka diduga kuat melakukan tindak pidana. KPK belum menyimpulkan Setia Novanto melarikan diri di tengah upaya penangkapan tersebut. Namun Setia Novanto juga belum dicantumkan dalam daftar pencarian orang DPO. Perjalanan kasus Setia Novanto pada tahun 2017. 17 Juli ditetapkan sebagai tersangka. Novanto merupakan tersangka keempat dugaan korupsi EKTP. Tersangka lain yaitu Sugihanto divonis 5 tahun, Irman vonis 7 tahun, dan Andi Narogo. Dalam persidangan 3 terdakwa lain, jaksa tersebut Novanto terima jatah 574 miliar. Pada tanggal 4 September daftarkan gugatan pra-peradilan. 29 September gugatan pra-peradilan dikabulkan, status tersangka tidak sah. Pada tanggal 31 Oktober kembali ditetapkan sebagai tersangka. Pada tanggal 15 November kembali daftarkan gugatan pra-peradilan. Pada tanggal 16 November, mobil yang ditumpangi menabrak tiang lampu. Pada tanggal 17 November, Novanto dibawa ke gedung KPK lalu ditahan. Pada tanggal 13 Desember, sidang perdana pokok perkara di PN Tipikor. Kesimpulan, dalam mendefinisikan masalah kedua media daring ada perbedaan. Media Detik.com memandang masalah tersebut sebagai masalah hukum. Berita-berita di dalam Detik.com menampilkan perbuatan Setia Novanto yang melanggar hukum, sedangkan di dalam Kompas.com menampilkan berita-berita yang berkaitan dengan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Setia Novanto dan juga menyajikan berita-berita yang berkaitan dengan masalah moral seperti Setia Novanto menyalahgunakan kewenangan dan jabatan saat menjabat sebagai ketua fraksi Partai Golkar. Penyelesaian masalah kedua media yaitu Detik.com dan Kompas.com adalah sama, yaitu Setia Novanto agar segera menyerahkan diri dan dibawa ke pengadilan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sih pendapat mahasiswa terkait pengurusan EKTP? Pelayanannya kurang banget ya, soalnya yang pertama kan karena saya ngurusnya sendiri, gak lewat siapa-siapa. Jadi ya yang pertama tentunya saya ke kelurahan dulu buat minta belangkonya. Nah terus saya ke kecamatan. Nah di kecamatan itu setelah saya nunggu lama banget, memang antri sih. Ya saya nggak dalam 1 hari bisa langsung didata. Jadi besok disuruh balik lagi untuk pendataan gitu, kayak sidik jari sama tanda tangan gitu. Nah ternyata setelah saya menunggu berbulan-bulan, dan itu ya selama yang saya tahu, pengalaman saya itu dulu bikin KTP pas bikinnya cepat, tapi jadinya lama. Apakah menurut kalian pembuatan EKTP itu lama atau sebentar? Iya, pembuatannya lama. Katanya sih belangkonya yang habis. Cuman aku itu ngurusnya mulai bulan September, tapi sampai sekarang belum selesai. Kebetulan saya itu pas bikin KTP itu ke ketua RT langsung. Dan ketua RT saya itu tetangga, jadi pas saya mau bikin KTP, dia tinggal minta aja pas foto saya sama ngisi formulir, terus dia bawain dan besoknya sudah jadi. Di KTP itu tinggal saya kasih yang KTP saya yang lama sama dokumen kependudukan, tinggal seminggu setelahnya itu udah diantarin ke prosesnya lama ya. Selama berbulan-bulan ternyata data saya malah hilang, jadinya lama. Apakah kalian pernah mendengar kasus tentang EKTP tersebut? Pernah. Pernah. Ya berbulan. Kenapa? Ya jadinya kan kalau korupsi ntar yang punya uang KTP-nya cepat selesai, kalau yang nggak punya uang jadi lama biasa. Apa sih harapan kalian
tentang EKTP tersebut? Ya, semoga urusan membuat KTP dan lain-lain itu cepat selesai. Untuk harapannya IKTP-nya ini ya diusahakan agar mempermudah dan tidak mempersulit bagi masyarakat yang ingin mengajukan IKTP. Urusan KTP saya kedepannya harapannya KTP itu bisa lebih inovatif ya. Misalnya KTP itu jadi benar-benar kartu yang multiguna, bisa buat KRL, bisa buat busway, bisa buat beli pulsa, bisa buat belanja di Indomaret, Alfamart, terus bisa apa lagi ya?